Sultana, saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Jadi mungkin ada yang tanya-tanya gitu ya, di dalam kuliah basis data itu apa sih basis data, terus kenapa basis data itu penting gitu. Jadi coba kalian pikirkan sejenak gitu ya, setiap kali kalian scroll media sosial, mencari barang di e-commerce, atau memesan objek online, atau bahkan sekedar melihat daftar kontak di perangkat handphone kalian, itu secara sadar atau tidak sadar, yaitu kalian sudah berinteraksi langsung dengan sebuah basis data. Sederhananya, basis data adalah memori di balik hampir semua aplikasi yang kita gunakan. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, disimpan, dan diakses secara elektronik. Tanpa basis data, Instagram mungkin tidak akan bisa mengingat fotomu, Tokopedia tidak akan tahu stok barangnya, dan Gojek itu tidak akan bisa mencatat perjalanan kita. Nah, mengapa mata kuliah ini wajib? Bagi seorang mahasiswa informatika, mata kuliah ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah fondasi fundamental. Menguasai basis data adalah tulang punggung untuk berbagai profesi, seperti backend developer, itu membangun logika dan sistem di server yang terhubung langsung ke basis data. Berikutnya data scientist atau data analisis, dia menganalisis data dalam jumlah yang besar. Berikutnya adalah database administrator, dia merancang, mengelola, menjaga keamanan serta performa basis data di perusahaan. Singkatnya, kemampuan merancang dan mengelola data secara efisien akan memberikan keunggulan di dalam dunia informatika. Nah, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini? Jadi, mata kuliah ini sudah dirancang dengan berbagai tahapan dan beberapa materi utama yang akan dibahas. Itu adalah konsep dan model data. Jadi kita akan mulai dengan dasar memahami apa itu entitas, atribut, relasi. Kita akan belajar melihat dunia nyata dan mengubahnya menjadi satu model data logis yang akan kita gunakan untuk keperluan di kuliah ini. Yang kedua adalah perancangan basis data atau database design. Di sini kita akan berperan sebagai arsitek dengan menggunakan satu data model, misalkan relasional. Kita akan menggunakan model itu dalam merancang sebuah atau mendesain sebuah basis data. Yang berikutnya adalah merancang basis data dengan satu tools yang namanya, atau satu diagram yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi kita mencetak blueprint dari sebuah diagram basis data. Yang keempat adalah namanya Structural Query Language atau SQL. SQL ini adalah bahasa di dalam basis data untuk berkomunikasi, memilih, menyimpan, mengupdate, dan menghapus sebuah data pada database. Kita semua menggunakan SQL. Yang kelima, kita akan bergerak ke model baru yang namanya NoSQL, di mana database relasional sudah tidak cukup untuk mengadopsi perkembangan di era big data. Maka dengan munculnya NoSQL itu akan menawarkan solusi data yang lebih fleksibel dengan berbasis dokumen, key value, kolom, dan graph. Gitu ya. Dan berikutnya pada topik ke-6 kita akan mengamati berbagai perkembangan di teknologi basis data ini. Itu yang akan kita eksplorasi untuk meningkatkan ketersediaan dengan konsep replikasi, terdistribusi, dan juga di era sekarang ini, di era AI, bagaimana basis data tersebut. Nah, tentunya di kuliah ini kita tidak hanya belajar teori, tapi juga kita akan mengimplementasikan itu semua dalam bentuk praktikum, simulasi untuk mencoba semua teori-teori yang kita pelajari. Nah, kunci sukses di dalam mata kuliah ini adalah pertama kita paham konsep. Yang kedua itu latihan, dan terus latihan. Aktif bertanya dan kita mengubah pola pikir kita. Jadi kita mulai bukan sebagai pengguna, tapi kita adalah sebagai pembuat sistem basis data tersebut. Nah, jadi mata kuliah ini adalah satu gerbang kalian ya, untuk memahami bagaimana menjadi aset data itu yang sangat penting, yang akan kita jadikan informasi dan penunjang teknologi yang sangat luar biasa.